belakangan ini banyak banget film yang ngeliatin sosok ibu tapi kejam ya. Mother ada tuh ya, tentang ibu-ibu yang kejam. Terus ada Hillbilly Elegy ya, keluarga yang kejam juga ya. Ibunya. Sekarang ada lagi nih satu film yang nyeritain ibu yang kejam atau emang sayang ya. Judulnya adalah Run. Lari, tentang seorang gadis yang difabel gitu ya. Dia tinggal di rumah seumur hidupnya kalau nggak salah ya. Suatu hari dia merasa ada yang aneh gitu ya dengan obat yang diminumnya gitu, sampai dia sadar apakah dia sakit beneran atau hanya sebuah rekayasa. Anjay. Menarik ini ya, dan datang dari sutradaranya film Searching. Film yang keren banget 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Anes Chagenti namanya. Susah ngomongnya, orang India kali ya. Seru aja dari awal gitu kan, mereka kan kayak ibu sama anak biasa. Sampai ketahuan sesuatu, jadi perubahan karakternya gitu loh. Si Chloe-nya dari mulai Chloe-nya udah mulai tahu tapi bingung, terus udah mulai tahu terus takut gitu kan. Terus sampai dia ketakutan beneran gitu, sampai terang-terangan gitu. Sedangkan ibunya tuh kayak slow aja terus. Jadi perubahan dari awal mulai sampai akhirnya tuh berasa banget. Dan dia emang difabel beneran ya katanya. Iya, dia difabel beneran. Dan makanya itu dia pakai kursi rodanya gila, canggih banget ya. Iya, kita pikir gila keren banget dia. Sampai ngepot. Iya. Itu ternyata dia beneran. Iya bener, jadi emang kayak udah biasa aja gitu ya. Gitu. Oke sih, maksudnya gitu ya, ngambil aktor dari yang emang difabel beneran untuk meranin karakter difabel gitu ya, yang katanya jarang banget dilakukan. Terus yang jadi ibunya Sarah Paulson ya, ini mah nggak usah ditanya ya, karena dia emang salah satu aktris yang cukup dikenal gitu ya. Banyak seriesnya mungkin kalian nonton, Ratched, terus apa lagi American Horror Story gitu ya, dan lain-lain gitu. Jadi mimik mukanya emang pas aja sih kata aku ya. Dan muda terus ya kayaknya ya. Kayak gitu terus aja perasaan aku. Gak berubah-ubah ya. Iya. Terus ya aku juga suka ini thriller yang sangat tidak buang-buang waktu gitu. Dari awal diliatin background tiap karakternya gitu, Chloe terutama gitu ya, aktivitas apa yang dilakukan gitu sehari-hari. Jadi kita langsung invest gitu, oh dia itu pengobatannya gini, aktivitasnya ngapain gitu ya. Sampai akhirnya ketika hari itu juga dia tahu ada yang aneh gitu dengan obatnya, itu tuh kayak langsung eskalasinya tuh langsung tinggi gitu ya, langsung dari yang biasa tuh. Jadi kayak emang gak buang-buang waktu gitu. Jadi kita dikasih tahu pada hari itu juga gitu langsung bakal terjadi sesuatu gitu, dan terus-terusan karena setnya di rumah dan kita tahu karakternya difabel gitu. Itu nyebelin sih. Itu nyebelin gitu. Lu tahu ada yang gak beres tapi lu sendiri difabel gitu ya, lu lumpuh gitu. Jadi gimana caranya lu harus bisa mendobrak batasan-batasan itu gitu. Nah ini oke sih ngeliatin itunya. Pasti Chloe itu udah tahu. Nah ibunya juga udah tahu kalau Chloe tahu. Tapi dua-duanya pretending oke gitu. Jadi kayak sosok biasa tapi enggak sebenarnya. Jadi kayak ini jadi kayak mulai kaku ya. Itu sih. Semuanya merencanakan rencana masing-masing gitu ya di otaknya ya. Beberapa background karakternya juga kata aku masih belum begitu terjelaskan aja gitu. Kayak background si ibunya misalkan gitu ya. Ngerti sih dia maksudnya trauma dan lain-lain gitu ya, tapi durasi waktu dia ngurus si Chloe itu apa yang terjadi gitu kan, kita jadi kayak nggak begitu dapet info juga gitu ya. Dia ngapain sebenarnya gitu ya sehari-harinya. Homeschooling gitu kan. Terus yang kayak pinter gitu, gimana caranya si ibu ini ngasih alasan ke anak nggak boleh dapat handphone, nggak boleh dapat internet, itu kan harus ada alasan yang kuat ya. Oke lah kalau misalnya si anak nggak boleh keluar rumah kan dia emang sakit, terus harus ditemenin terus, itu oke, alasan nggak boleh keluar rumah sendiri. Tapi kalau alasan nggak dapet fasilitas internet atau handphone tuh kayak bingung sih. Internet dia dapat, cuman dibatasin gitu. Ya tapi kenapa? Sambil ibunya ngeliatin kan. Kayak misalnya waktu dia dikurung di kamar, terus dia muter lewat jendela mau masuk, mau buka pintu doang, masuk ke kamar ibunya. Itu udah kayak ribet. Aku pikir tuh dia mau ngapain ya? Dia bawa kabel, bawa solder, bawa kain. Kacanya tuh dibolongin. Padahal mah dia cukup pakai tangan aja, pakai kain gitu. Maksudnya kayak cuma jeder-jeder gitu kan, kacanya tipis gitu. Ya mungkin karena yang dia tahu kayak gitu kali ya. Karena dia punya
pengalaman menyolder dengan listrik dan lain-lain. Dia nggak ada tenaga kali atau gimana, nggak ngerti. Kita tahu kejutan di akhir, ibunya menyimpan sesuatu yang disimpan selama itu buat apa? Tentang berita itu. Karena intinya kan ketahuan lah kalau si Chloe ini emang bukan anaknya. Bukti penculikan itu ada di dalam box dan si Chloe dikurung di situ. Sebenarnya itu kayak informasi yang over aja sih, nggak usah juga nggak apa-apa. Gitu. Sebenarnya mah ya udah. Karena di poin itu kita tahu Chloe bukan anak itu ibu gitu ya, jadi ya udah aja biarin, kita nggak usah tahu dia diculik atau gimana. Intinya mah dia bukan anak orang itu. Gitu sebenarnya dengan dikasih tahu ada akte kematian anak aslinya itu kita juga udah tahu dia bukan anaknya gitu aja, nggak perlu ada koran yang menjelaskan kalau ada penculikan di hari itu. Banyak adegan-adegan yang ngeliatin ketegangan tapi cuman dengan visual doang gitu ya. Lagi sendirian di rumah terus ada tukang pos gitu ya. Dia buru-buru ke depan. Iya. Tapi udah gitu, jebret, ibunya udah ada di depan dengan muka yang biasa aja. Tapi si Chloe ngeliat ke balik ibunya, pintu mobilnya masih kebuka gitu kan. Itu bagus sih. Itu bagus. Itu secara visual bagus sih, maksudnya treatment kayak gitu kan di film sangat oke banget gitu. Turun ke internet, dia lagi gini-gini terus ibunya dari ujung gitu kelihatan. Itu juga. Cuma ngeliatin doang gitu tapi gelap, kayak Bly Manor. Kita mencari-cari, ada hantu. Gak ada suara ya, cuma ngeliatin doang. Gak dilarang, gak dilarang. Bener, gak ada jump scare, gak ada apa ya. Jangan bikin kita berpikir, wah udah deh. Terus adegan di rumah sakit juga kata aku bagus tuh, yang ketika si ibunya tahu dia nggak bisa masuk ke ruangan si Chloe gitu ya. Itu gila sih, maksudnya dari situ kita langsung berpikir, oh ini ibunya nih yang bikin rumah sakitnya langsung kayak ada alarm gitu ya. Udah ketahuan gitu, maksudnya dia akan melakukan apapun gitu. Tapi pas adegan itu juga bagus tuh, maksudnya nggak dikasih tahu secara langsung ya? Ya si Chloe-nya tuh, kameranya itu kayak ngezoom ke si Chloe tapi ke ininya ya, ke detak jantungnya gitu ya. Deg itu tuh kita tahu kalau si Chloe itu takut di situ, tapi kita awalnya nggak dikasih lihat ada siapa gitu, terus tiba-tiba mati, tapi pas zoom out lagi udah ada ibunya. Anjay, itu bagus tuh, secara treatment visual menarik aja gitu. Terus dia bilang, kamu akan selalu membutuhkan gue. Mampus gak lo? Ngeri banget anjir. Ketika ngelihat ibunya jatuh gitu kayak sedih, kalau ngelihat ekspresinya tuh kayak bener-bener wah gila. Pas ditembak ya? Iya, jadi kayak ibu gua gitu yang 17 tahun ngerawat gua lah misalkan gitu. Ekspresinya tuh dapat banget di situ gitu. Tapi ternyata dibalikin gitu ya, di endingnya banget tuh. Ternyata nggak gitu yang dirasakan si Chloe itu. Tapi dari situ tuh mukanya kita jadi kayak percaya, wah dia tuh mungkin bakal mengampuni ibunya gitu. Tapi ternyata tidak gitu ya. Itu bagus ya maksudnya. Ngebawa ke arah sana. Jadi endingnya sebenarnya menyenangkan lah buat orang-orang yang suka balas dendam ya. Kayak kamu. Baru aku bilang. Skornya berapa nih untuk Run? Aku kasih 7/10. 7 lah ya. Menarik juga sih. Ini mungkin bukan bukan thriller yang edan-edan banget gitu ya. Dan mengingat sutradaranya udah bikin searching yang sangat edan gitu ya. 2 tahun lalu thriller dengan konsep yang sangat berbeda banget ya. Ini sebenarnya masih oke juga gitu, walaupun ya premisnya nggak banyak yang ngasih kebaruan. Seru lah tapi tetap ya buat ditonton. Ya 7 lah sama aku juga. Kita tunggu film ketiga dia, apakah dia masih main di genre ini gitu ya, tapi dengan konsep kayak gimana lagi gitu, pengen tahu aja sih. Komen menurut kalian gimana film Run ini, apakah asik atau apakah udah biasa kalian nonton kayak gini ya? Jangan lupa apa saja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip, dan juga beli kaosnya Cinecrip ya. Masih banyak, linknya ada di deskripsi, dan nonton original seriesnya Cinecrip ya. Setiap minggu ada. Yes, ruang casting. Betul banget. Silakan nonton aja ya. Kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.